Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi step by step membuat fitur upload dan show file dengan React.js, Express.js, MySQL, SFTP, Nginx, serta terakhir PM2. Di mana React.js ini sebagai teknologi dari sisi frontend-nya, Express.js teknologi untuk sisi backend-nya, MySQL untuk database-nya, kemudian SFTP sebagai direktori penyimpanan file upload, terus Nginx sebagai web servernya, terakhir PM2 sebagai background layer untuk running sisi backend-nya. Di sini saya coba mapping poin-poin yang akan menjadi pembahasan pada video ini. Ada 6 poin atau chapter yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama ada workflow system. Pada part ini saya akan coba menjelaskan secara rinci setiap proses upload file, baik dari sisi front-end, back-end, database, maupun SFTP. Nah, kemudian pada part kedua itu ada back-end. Pada part ini kita akan coba setup backend menggunakan framework Express.js, kemudian install library, implementasi Create API, kemudian implementasi untuk fitur upload dan beserta validasi upload file. Nah, kemudian pada poin ketiga ada front end. Kita akan coba setup front end dengan React.js, kemudian membuat desain form upload, validasi file upload, kemudian hit API dari sisi klien ke server side. Kemudian pada poin keempat itu ada database MySQL. Pada part ini kita akan membuat database sebagai penyimpanan data lokasi file upload. Kemudian melakukan konfigurasi koneksi ke database agar bisa menyimpan suatu data. Nah, kemudian pada part kelima itu ada SFTP. Nah, pada part ini kita akan melakukan setup user. Kemudian kita akan melakukan juga provide directory upload file, improvement dari sisi backend untuk melakukan config ke SFTP. Nah, pada part ini kita akan melakukan implementasi baik dari sisi front-end maupun back-end untuk menampilkan file dari SFTP berdasarkan data yang disimpan dari sisi database. Sementara untuk Nginx dan PM2 sendiri mungkin akan saya bahas pada video terpisah untuk materi deployment web app. Jadi bisa dibilang video ini akan ada kelanjutannya. Dan perlu digarisbawahi juga untuk part workflow nantinya yang akan saya bahas hanya dari sisi uploadnya saja. Jadi tidak untuk show filenya. Di sini saya menggambarkan juga untuk workflow sistemnya, yaitu dari sisi user akan melakukan public request terhadap sisi klien, dalam hal ini web browser. Kemudian sisi klien akan meneruskan ke sebuah sistem atau sisi server, dalam hal ini yaitu web server menggunakan Nginx. Dari sisi Nginx akan melakukan pengecekan site location yang nantinya akan diarahkan ke sisi front end atau ke sisi back end. Mana sisi backend ini kita akan melakukan proxy pass yang dijembatani menggunakan teknologi PM2. Dari sisi backend ini kita akan melakukan implementasi terhadap source code, yaitu melakukan koneksi baik ke SFTP maupun ke database MySQL. Ini saya menggambarkan juga workflow dari sisi front end-nya. Jadi saat user melakukan upload file, sistem akan melakukan validasi file, di mana validasi file tersebut responnya nanti antara file dengan sukses. Jadi ketika kondisinya file, sistem otomatis akan merespon untuk menampilkan message error. Nah, selanjutnya jika sistem responnya itu sukses, maka kita akan langsung melakukan hit API terkait processing upload, di mana endpoint-nya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, kita akan menunggu respon dari sisi backend, apakah respon statusnya sukses atau fail. Untuk workflow dari sisi backend, saat proses upload file, sistem akan otomatis melakukan validasi file, di mana validasi file ini akan memberikan respon antara file dengan sukses. Jika kondisinya fail, maka sistem otomatis akan langsung memberikan respon 400. Jika kondisinya sukses, maka file yang diupload untuk sementara akan disimpan di direktori file image. Kemudian, jika
filenya sudah disimpan di directory tersebut, selanjutnya akan melakukan connect SFTP. Di mana connect SFTP ini seperti yang terlihat kan ada dua kondisi antara file dengan sukses. Di mana kalau misalkan file dia akan memberikan respon code 500. Kalau misalkan kondisinya sukses, maka akan diteruskan untuk melakukan proses upload file ke SFTP. Di mana upload file ke SFTP ini kita ambil dari directory yang barusan kita upload. Kita ambil filenya, kemudian melakukan proses upload dengan function fastput dari SFTP dan disimpan di directory SFTP. Selanjutnya adalah melakukan connect ke database. Nah, ketika connect ke database, sama kondisinya ada fail dengan sukses. Jika kondisinya fail, maka sistem akan memberikan respon code 500. Jika kondisinya sukses, connect ke database, selanjutnya kita akan mendapatkan data path location SFTP file yang di-upload di SFTP. Data tersebut kita simpan ke database. Jadi data yang disimpan di database ini adalah data path location dari SFTP. Jika data sudah tersimpan, maka kita akan melakukan proses hapus file dari temporary directory backend. Jadi file yang baru kita simpan dari sisi backend itu kita akan hapus. Nah, kemudian ketika sudah dihapus, maka sistem akan memberikan respon code 200 yang artinya sukses. Versi Node.js yang saya gunakan yaitu versi 18. Kemudian yang versi 1.22 dan NPM itu versi 9.5. Selanjutnya kita akan melakukan install framework Express.js sebagai backend. Pertama kita arahkan atau membuat directory folder untuk backend. Kita udah membuat file package.json, kemudian kita install Express.js-nya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Step selanjutnya, kita akan melakukan proses instalasi terkait library atau dependensi yang kita butuhkan untuk membuat backend upload file. Di antaranya, poin pertama yaitu Nodemon, yaitu library untuk membantu developer dalam melakukan perubahan terhadap code yang kita tulis. Jadi, Nodemon ini akan memonitor setiap perubahan dengan cara merestart, sehingga perubahan code yang kita tulis akan langsung terlihat perubahannya. Poin kedua itu ada Babel, berfungsi untuk mengkompilasi IS6 atau IS7 atau IS8 menjadi IS5 sehingga bisa dijalankan pada browser atau platform Node.js yang belum mendukung IS6. Kemudian di poin ketiga itu ada Morgan, merupakan modul untuk logger yang berfungsi untuk pencatatan tiap request ke server. Pencatatan ini atau istilahnya logging akan ditunjukkan di konsol terminal. Kemudian di poin keempat ada body parser, berfungsi untuk mengambil data dari suatu request. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membuat file .babelrc sebagai inisiasi untuk menjalankan plugin Babel. Kelima poin ini akan kita setup. Untuk proses instalasinya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai paket manager yang digunakan, baik itu menggunakan yarn ataupun menggunakan npm. Setelah proses instalasi selesai, kita akan langsung masuk ke directory kerja backend. Ini paket atau dependensi yang sudah kita install. Selanjutnya, kita akan membuat file .babelrc sebagai inisiasi untuk menjalankan plugin Babel. Oke, untuk scriptnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, next step kita akan membuat sebuah grid server connection dengan running port tertentu. Untuk itu, kita buat satu buah folder dulu. Nama foldernya src. Oke, di dalam folder src itu buat file index.js. Supaya lebih rapi aja ya.
Selanjutnya kita running hasilnya. Oh, ada error ya. Ternyata start not found. Kita lihat di packet JSON. Oke, teman-teman nanti tambahkan ini ya, tambahkan script ini. Nah, terus yang main ini dirubah src/index.js seperti ini. Oke, jika sudah kita save, kemudian kita jalankan ulang, yang start. Oke, kita sudah membuat server connection dengan running port 5000. Kita akan mengimplementasikan script program kita ke dalam beberapa file agar script program kita lebih rapi dan terstruktur. Oke, yang pertama kita buat file app.js di dalam folder src. Kemudian script yang berada di line 4 dan 6 itu kita pindahkan ke file app. Lalu kita membuat export file app. Oke, kemudian kita import di di file index.js ini. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke implementasi script program selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari implementasi program yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi saat aplikasi backend kita di running dengan perintah yarn start, sistem akan mencari key start pada file packet.json, yaitu ini. Kemudian, sistem akan mengeksekusi value dari key start. Dalam hal ini, value tersebut berisi perintah node-mon exec bubble node src.js. Artinya, sistem akan menjalankan perintah yang berada pada file index.js. Dalam hal ini, file index.js berada di dalam folder src, yaitu ini. Oke, kita lanjut ke file index.js. Pada file index.js ini terdapat perintah http create server yang ditampung di dalam variabel server. Yang mana modul http ini digunakan sebagai protokol http yang berfungsi untuk membuat server. Pada fungsi create server ini kita menampung variabel app, kita implementasikan script programnya di dalam file app.js. Yaitu ini, di mana variabel app ini nantinya berperan sebagai output atau respon yang diberikan oleh server. Selanjutnya, kita akan menambahkan perintah untuk import modul, Morgan, dan body parser. Selanjutnya, kita akan membuat routing sebagai path name atau jalur untuk membuat API. Routing ini kita buat di dalam folder terpisah atau file terpisah. Jadi kita buat folder baru lagi namanya core. Kemudian di dalam folder core kita buat file baru namanya root.js. Pada line pertama, kita mendefinisikan sebuah export file, di mana export file ini nantinya berfungsi untuk mendefinisikan atau memanggil file routing ini di file-file yang lain. Kemudian di sini ada satu parameter, di mana parameter ini yang nantinya itu adalah sebuah variabel yang nantinya dia akan membungkus modul dari Express.js.
Kemudian di line kedua, kita mendefinisikan sebuah variabel juga, di mana variabel tersebut membungkus atau memanggil file upload root. Nah, di mana file upload root ini dia terdapat pada direktori API upload root. Nah, itu nanti kita akan membuat file upload root di dalam folder root upload API. Nah, kemudian pada line ketiga terdapat lokasi atau path name untuk jalur API ya. Ketika ada request dari sisi user, kemudian lokasi API-nya seperti ini atau path name-nya seperti ini, maka dia akan memanggil file upload root ini. Selanjutnya kita panggil atau kita import file root ini di dalam di dalam file app. Di sini kita sudah mendefinisikan atau memanggil file root ya yang barusan kita buat, yaitu ini. Kemudian di sini juga kita sudah mendefinisikan root ini sebagai sebuah function di mana dia menampung parameter app, di mana parameter app ini berperan sebagai sebuah variabel yang menampung modul dari Express.js kita. Oke, kita save. Selanjutnya kita buat file yaitu upload root. Nah, tapi sebelumnya kita buat folder API, kemudian dalam folder API kita buat folder upload. Dalam folder upload kita buat folder root. Oke, dalam folder root kita buat folder file upload.js. Pada line pertama, kita mendefinisikan modul atau memanggil modul Express.js. Pada line kedua, kita memanggil file upload controller. Yang upload controller ini kita put di dalam folder controller. Untuk itu, selanjutnya kita akan membuat file upload controller di dalam folder controller. Selanjutnya, di line keempat, kita mendefinisikan function router, di mana function router ini miliknya modul Express yang kita bungkus di dalam folder router. Kemudian di line terakhir atau di line 6 terdapat endpoint/file. Endpoint ini related dengan file root ini ya. Jadi kalau misalkan terdapat request nantinya seperti ini, dengan path location seperti ini, maka sistem akan mengarahkan ke file upload root ini, di mana selanjutnya ketika sudah diarahkan ke file upload root, dia akan mengeksekusi function upload file. Function upload file ini kita definisikan di file upload controller. Oleh sebab itu, ketika nanti kita membuat satu file yang bernama upload controller, kita juga akan mendefinisikan function atau membuat function upload file. Oke, selanjutnya kita buat kita buat folder controller di dalam folder upload. Kemudian kita buat file upload controller.
Baik, kita sudah menyelesaikan implementasi dari function upload file, yang mana function upload file ini yang sudah kita definisikan atau define di file upload root, yaitu di sini. Function upload file ini berisi statement atau perintah untuk result API ya, berupa format JSON, yang mana blok atau line 3 sampai line 7 itu format JSON untuk result success, kemudian blok line 9 sampai 13 untuk result error. Sampai sini kita bisa menguji via Postman untuk pengecekan API kita apakah berhasil atau tidak. Namun sebelumnya kita cek dulu ya, di sini sepertinya terjadi error router.use. Oke, kita cek router.use. Modul export. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes API ya terhadap implementasi script program yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan path location, yaitu ini. Kita copy. Terakhir kita copy juga endpoint-nya. Jangan lupa metodenya di sini kita ganti post ya, karena di script programnya kita sudah mendeskripsikan metode post. Kita coba melempar melempar parameter dengan value test value. Baik, kita coba testing. Course error course atau kepanjangan dari cross origin resource sharing biasanya terjadi pada proses pertukaran ataupun request data suatu aplikasi terhadap aplikasi lainnya via REST API maupun AJAX. Untuk error course ini insya Allah mungkin nanti akan saya buatkan konten video terpisah yang lebih detail untuk pembahasannya. Di sini saya hanya akan memberikan solusinya, yang mana untuk solusinya saya sudah saya sudah ada script programnya, jadi saya akan copy dari script program yang sudah existing, jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti ya. Baik, kita balik lagi ke script programnya. Di sini kita buat file untuk menghandle error course tersebut. Kita buat file namanya di sini course.js. Script programnya sudah dibuat. Sekarang kita tinggal tinggal panggil course ini di file app. Oh iya, jangan lupa juga kita install library course-nya ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah terinstall library course-nya. Kemudian kita save dan kita running lagi. Oke, kita coba tes. Oh, ini lebih satu ya slash-nya. Baik, script program untuk pembuatan tes API sudah sukses. Oke, selanjutnya kita akan buat implementasi untuk script program proses upload. Untuk membuat fitur upload dari sisi backend menggunakan framework Node.js Express, di sini saya menggunakan library Malter, di mana library Malter ini merupakan middleware Node.js untuk menangani atau untuk menghandle fitur upload file. Library Malter ini menurut saya dari sisi dokumentasi mudah diikuti dan tentu saja cukup powerful juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasi NPM-nya.
Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman ketika membuat proses upload file di form HTML-nya, teman-teman wajib mendefinisikan value multipart atau form data ini di properti NC type yang ada di elemen form. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan proses instalasi untuk Malter ini. Bagi teman-teman yang menggunakan npm, bisa dilihat perintah untuk proses instalasi Malternya seperti ini. Namun jika teman-teman yang menggunakan yarn, itu teman-teman bisa langsung proses instalasinya menggunakan perintah yarn add Malter. Nah, Malter udah selesai diinstalasi. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan script program untuk upload file. Untuk itu kita buat folder baru di dalam folder API, namanya middleware. Di dalam folder middleware kita buat file baru namanya malter.js. Di sini kita membuat script program untuk penyimpanan direktori file yang diupload ya. Nah, di sini kita membuat direktori files image. Nah, untuk itu kita buat juga folder file sama folder image. Oke, kita buat di dalam folder src. Untuk penjelasan script programnya kita fokus dulu di line 15 sampai line 19. Di mana di line 15 ini kita terdapat library Malter yang dimana di dalam function Malter tersebut terdapat objek function yaitu bernama storage. Ini selain storage ini jika kita merefer ke dokumentasi Malternya terdapat 3 opsi objek lagi ya. Nah, yaitu file filter, limit, sama reserve path. Selanjutnya, di dalam function storage kita memanggil function file storage engine. Mana file storage engine ini kita mendefinisikan disk storage. Disk storage di sini adalah diperuntukkan untuk penyimpanan sebuah file. Yang pertama ada objek function destination, yaitu untuk penyimpanan lokasi tempat penyimpanan filenya. Terus yang kedua ada file name. File name ini adalah penamaan file yang diupload. Nah, di sini kita menambahkan date now ya. Jadi artinya yang kita upload penamaan depannya itu berupa tanggal, kemudian diikuti oleh penamaan original file name yang diupload. Selanjutnya di sini ada .single. .single ini adalah sebuah function untuk menyetujui bahwa file yang diupload itu hanya satu file gitu. Selanjutnya di dalam function single ini kita mendefinisikan file. Nah, jadi file ini sebenarnya angkapan nama dari sebuah input elemen upload dari HTML. Contohnya misalkan seperti ini.
Nah, ini namanya adalah upload file. Kalau misalkan di form HTML-nya input elemen untuk upload filenya itu kita namakan upload file, maka dari sininya juga kita harus menamakan upload file. Jadi disesuaikan untuk penamaan elemen input untuk uploadnya. Selanjutnya kita panggil file malter ini di dalam file upload root. Selanjutnya kita akan testing proses upload tersebut via Postman. Ini arahkan kita ke option form data. Di dalam option form data ini teks itu kita rubah ke file. Terus di sini penamaan elemen input HTML-nya kita sesuaikan dengan yang di sini. Nah, oke, kita coba testing. Oke, sukses. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah proses file upload-nya. Selanjutnya kita akan membuat validasi terhadap file yang diupload. Jadi file yang diupload ini kita hanya mengizinkan file image dengan extension JPEG atau PNG. Selanjutnya, untuk menangkap message error di sini, kita harus modifikasi file upload root ini. Baik, selanjutnya kita coba testing. Kita coba upload file yang berextension PDF ya. Nah, sudah berhasil ya.